Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Opini. Obrolan pas di sini kembali lagi dan masih bersama saya Iqbal Fatwa di hari ini yang pasti akan mengajak pemirsa Opini untuk ngobrol-ngobrol ya di tempat yang tepat sekali untuk kita ngobrol-ngobrol menjelang istirahat makan siang. Dan mudah-mudahan semuanya pemirsa Opini di hari ini dalam keadaan sehat-sehat, semuanya semoga tidak ada yang kurang satu apapun. Kalau ada yang kurang, mulai dari rezekinya, mudah-mudahan ditambah rezekinya, kesehatan yang kurang dikasih lebih kesehatannya, dan semuanya dikasih yang pas sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Seperti biasa, obrolan pas di sini kita akan mengundang orang-orang yang juga luar biasa membahas dengan tema-tema yang tentunya setiap episodenya berbeda-beda. Tapi sebelum itu, kami juga menginformasikan untuk semua pemirsa Opini, jangan lupa bisa subscribe channel YouTube-nya TVRI Bengkulu dan juga di sosial medianya, Instagram ada, Facebook juga ada, di aplikasi X pun juga ada, Twitter juga ada. Langsung bisa follow di TVRI Bengkulu. Nah, sudah hadir di studio Opini. Ini dia Bapak Guru. Ya, kita hadirkan di studio Opini Bapak Guru Ahmad Joni. Benar Pak Ahmad ya? Assalamualaikum Pak Ahmad. Ini panggilannya di sekolah atau anak-anak muridnya, siswa biasa manggil apa nih? Biasanya manggilnya Pak Jo. Pak Jo, Ya. oke. Nah, biar lebih akrab, saya juga ingin panggil Pak Jo. Boleh. Pak Jo, kita di siang hari ini pengen bahas satu hal yang sekarang itu banyak sekali digeluti oleh anak-anak muda. Tanpa kita sadari, seperti dunia broadcasting, dunia broadcast gitu kan, seperti di sosial media, konten kreator juga semakin banyak. Tentunya mereka juga menerapkan trik-trik atau juga tips-tips dari sebuah proses yang namanya broadcast itu tadi atau broadcasting. Nah, sebelum kita ngobrol seperti apa dunia broadcast itu sendiri, nah kita pengen ngobrol-ngobrol dulu, kita kulik tentang Pak Jo ini. Bagi yang belum kenal, kita tanya dulu nih, Pak Jo kesehariannya, aktivitas ini pengajar di mana Pak Jo? Kalau sekarang saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Oke. Kebetulan sebagai guru broadcasting dan perfilman. Nah. Dan alhamdulillah beberapa bulan terakhir Heeh. diamanahkan sebagai ketua program keahlian broadcasting dan perfilman. Oke, benar ya. Orang yang tepat kita hadirkan di studio Opini. Guru broadcasting dan juga perfilman dari SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Oke. Nah, sebelum jauh lagi dengan tema nih Pak Jo. Pak Jo ini kan seorang guru broadcasting dan juga perfilman nih. Nah, kenapa sih yang membuat seorang Ahmad Joni, Pak Jo ini tertarik di dunia broadcasting? Sebelumnya dulu mungkin dari zaman-zaman kita flashback dulu ke zaman sekolah, apakah juga sekolahnya dari broadcasting, terus juga kuliah juga bidang yang sama, seperti apa nih Pak Jo? Kalau dulu sebenarnya tertarik itu di bidang teater sebenarnya. Awal mulanya, Awal pada saat mulanya. SMA nih? Iya, saat Oh, SMA. oke. Jadi saat SMA kebetulan aktif Heeh. di teater, Heeh. teater kaset, terus juga aktif di bidang sastra. Oke. Nah, terus setelah berdialog dengan guru, habis lulus dari SMA itu mau ngapain, Heeh. guru menyarankan untuk ngambil ke bidang broadcasting. Oh, oke. Jadi kuliahlah ke Sekolah Tinggi Multimedia MTC Yogyakarta. Oh, Di tahun 2012 Heeh. sampai 2017. Seperti itu. Oke, berarti awal mulai malah tertarik di dunia teater. Teater. Oke. Mungkin karena guru melihat ini ya, Nah. wah ini sepertinya orangnya jiwanya di balik layar nih. Benar. Jadi diarahkan untuk menekuni bidang broadcasting. Nah, berarti begitu sekolah jauh-jauh ke Jogja nih, begitu ngelihat ada perbedaan nggak sih Pak Jo? Pada saat zaman SMA dulu kan tertariknya di dunia teater. Begitu kuliah, menempuh pendidikannya di dunia broadcast gitu. Nah, ada perbedaan nggak antara kalau orang-orang yang bergerak di bidang broadcasting ini kan di belakang layar nih biasanya. Nah, sementara kalau teater kan di depan Di layar depan nih. layar. Ada perbedaan yang signifikan nggak Pak Jo? Kalau perbedaan sangat signifikan justru Pak. Karena di teater kita kan terbiasa di depan layar sebagai aktor biasanya kan dilatih sebagai aktor. Cuman karena teater itulah jadi modal utama kita bisa bekerja di belakang layar. Oke. Kayak contohnya misalkan ketika kita membuat film pendek ataupun drama. Sebagai sutradara kita harus bisa menguasai emosi si pemain. Oke, betul. Nah, itu jadi modal kita buat belajar buat bekerja di belakang layar. Oke, jadi ada ininya ya, bisa tahu nih, Iya. untuk membangun mood para aktor kita, caranya seperti ini. Benar. Karena sebelumnya kita juga dari bidang tersebut Iya. gitu, bidang itu. Oke, oke. Nah, untuk pendidikan broadcasting sendiri nih, ini kan otomatis seperti di Bengkulu pada saat awal-awal Pak Jo berangkat kuliah nih.
otomatis perbeda nih dunia broadcasting yang ada di Bengkulu pada saat itu dan sekarang nih. Kalau yang awal mula sebelum Pak Jo kuliah ngelihat perkembangannya untuk dunia broadcasting di Bengkulu sendiri gimana nih Pak Jo? Kalau waktu setelah Hmm, kuliah, hmm. kebetulan masuk ke Bengkulu kan tahun 2019. Oke. Lulus kuliah di tahun 2017. Heeh. Itu sebenarnya ada perbedaan yang Hmm. cukup signifikan, Hmm. terutama di perkembangan broadcasting di Bengkulu, Hmm. khususnya di SMK 3. Cuman setelah berkembangnya Ya. waktu, Heeh. kita juga mulai bertransformasi, Oke. juga kita mulai mengembangkan seperti TV-TV komunitas dalam tanda kutip, seperti di YouTube yang kita tayangkan di YouTube, terus juga bikin radio komunitas sekolah gitu kan. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang kita bisa mengimbangi Hmm. perkembangan broadcasting di luar maupun di Bengkulu seperti itu. Oke. Nah, berarti kan yang tadi Pak Jo cerita 2017 ya selesai kuliah, terus 2019 baru pulang ke Bengkulu lagi nih. Karena ada jeda kurang lebih 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini Pak Jo juga sempat stay di Jogja kah atau melalang buana kemana nih Pak Jo? Kalau 2 tahun kemarin di Lampung, Mas. Oh, di Lampung. Di Lampung. Jadi di Lampung kebetulan kami punya komunitas film juga waktu itu. Jadi aktif membuat film-film pendek. Ikut-ikut festival, mulai dari festival lokal sampai festival nasional seperti itu. Oke. Jadi sementara selesai kuliah ini ternyata terus menekuni bidang tersebut gitu ya. Malah ke Lampung jadi gabung sama teman-teman di Lampung, komunitas film, buat film pendek. Nah, ini kan juga saya pengen sharing sama orang-orang yang membuat komunitas perfilman. Kalau buat film itu kan bukan kendala yang bukan sesuatu hal yang susah ya. Bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Banyak kendalanya, terutama apalagi buat film. Mulai dari biaya gitu. Nah, ini gimana nih? Saya pengen juga tahu dari Pak Jo ini pada saat dulu di Lampung sama teman-teman komunitas untuk membuat film ini bagaimana sih menyiasatinya? Mulai dari pendanaan, otomatis butuh alat-alat juga yang proper juga. Nah, kalau dari Pak Jo gimana nyiasatinya nih? Ada sponsor kah atau gimana nih? Nggak ada sponsor kebetulan, Mas. Jadi kebetulan pakai kantong sendiri. Cuman karena itu basisnya masih film-film pendek yang untuk sekalian belajar juga kita untuk ikut lomba. Jadi yang penting satu, perencanaan itu harus matang. Nah, perencanaan harus matang, alat apa aja yang akan kita gunakan, berapa hari kita syuting itu harus kita rinci. Jadi kita bakal tahu pengeluaran seberapa. Selagi bisa kita tekan budgetnya, kita tekan budgetnya. Berarti di awal tuh memang membuat perencanaan dulu nih, sebelum eksekusi perencanaannya seperti apa, biar kita tahu nih. Nah, jadi gitu nih teman-teman ya, arahan dari Pak Jo sebagai guru broadcasting dan juga perfilman SMK Negeri 3. Kalau teman-teman punya hobi seputar dunia film, ingin membuat film pendek, pertama kali itu adalah buat perencanaannya dulu. Nggak usah mikir alat-alat segala macam, terus juga pemeran filmnya siapa. Buat perencanaannya dulu yang mateng, nanti baru tahu nih berapa anggaran yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, di tengah jalan nih Pak Jo, pengalaman dulu, pernah ketemu mungkin kendalanya, wah di luar ekspektasi nih. Mulai dari entah itu budgetnya, terus juga faktor cuaca mungkin pada saat membuat film yang rencananya untuk 3 hari, ternyata harus sampai 1 minggu nih, karena ada problem-problem eksternal mungkin. Di awal pembuatan film ataupun karya-karya lain, waktu itu belum kita nggak bisa yang namanya mengadaptasi situasi. Jadi kalau misalkan contoh ketika kita membutuhkan film dengan situasi hujan misalnya, tapi tiba-tiba terang, itu kita harus nunggu hujan dulu kan repot. Betul. Tapi setelah beriring berjalannya waktu, ternyata kita bisa mengantisipasi dengan cara apa? Bisa jadi mengubah cerita sedikit seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau sekarang sih estimasi waktu yang biasa kita rencanakan itu nggak jauh beda dengan di lapangan seperti itu. Berarti harus mutar otak tuh. Mutar otak banget gitu. Misalnya syutingnya 2 hari ini cuaca cerah, tahu-tahu besok dan 2 hari ke depan hujan terus. Otomatis cerita yang sudah kita buat skenario itu harus dirubah. Harus dirubah, disesuaikan dengan kondisi. Daripada kita nunggu budget bengkak kan. Betul ya. Yang harusnya syutingnya di luar ruangan, ya kita ubah di dalam ruangan. Jadi, ini sering terjadi berarti, Dok? Sering terjadi. Yang penting konsepnya selama itu tidak mengubah esensi cerita itu sendiri, bagi saya nggak masalah. Hanya faktor tempat lah gitu ya. Yang penting jangan ngerubah cerita dan juga ngerubah pemainnya. Misal di tek-tek awal pemainnya si A, besok ganti lagi si B. Itu yang repot. Ya. Harus rombak dari awal. Dan jadi kembali ke Bengkulu lagi 2019,
Berarti langsung bergabung di SMK 3. Langsung bergabung di SMK 3. Oke, luar biasa. Pertama kali, berarti 2019 mulai itu Pak Jo? 2019. Berarti di SMK 3 ini untuk di jurusan baru kita nyebutnya, jurusan langsung di broadcasting dan jurusan. juga perfilman ini sudah ada sebelumnya, baru Pak Jo bergabung atau pada saat Pak Jo bergabung baru dibuat nih dari sekolah? Jurusan broadcasting dan perfilman ini sudah dari tahun 2013, Mas. Oh, sudah ada. Iya. Apakah Pak Jo juga dari alumni Enggak, SMK 3? kebetulan di Lampung kalau Oh, Mas. dari Lampung. Oh, berarti Pak Jo ini aslinya orang Lampung nih? Aslinya orang Lampung tapi sukunya Oke. Sunda. Oke, orang Sunda Heeh. yang merantau ke Lampung. Oke, G gitu ya. Kalau Lampung ada Geh. GG-nya ya. Iya, benar Oke. banget. Oke, berarti sudah dari 2013 ya. 2013. Oke, nah gimana nih Pak Jo ngelihat, Pak Jo kan sebagai pendatang ini di Heeh. Bengkulu masuk ke SMK 3 ngelihat gimana perkembangan dari sekolah dulu, SMK 3 tempat Pak Jo mengabdi, untuk ngelihat mulai dari potensi siswa-siswanya, terus juga untuk pendukungnya seperti peralatan segala macam, gimana pada saat itu Pak Jo? 2019. 2019 itu salah satu momen ketika kita datang ke SMK 3 itu potensi anaknya sangat luar biasa. Oke. Potensi anak sangat luar biasa, terus pembelajaran juga sudah berjalan optimal waktu itu. Ada beberapa program yang dijalankan oleh siswa, salah satunya tugas akhir yang biasa dijalankan di kelas 3. Terus kalau di kelas 2 atau kelas 11 itu ada festival karya pelajar. Jadi sebenarnya saat itu sudah tersistem pembelajaran di sana. Itu tersistem. Cuman sekarang kita perlu lagi restrukturisasi karena habis kebakaran kemarin. Oh, musibah kemarin. Jadi alat-alat juga Alat-alat sebagian besar ada yang kebakar juga, ada yang rusak gitu. Oh, Jadi kita masih perlu penyesuaian dulu gitu. Oke, dan selanjutnya Pak Jo, ini kan penyebutannya antara broadcasting, terus juga broadcast, terus juga broadcaster kan pasti ada perbedaan nih Pak Jo. Nah, saya ingin tanya itu Pak Jo, karena kehadiran guru kita di siang hari ini, tapi Pak Jo jangan jawab dulu, kita akan break dulu Pak Jo, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Opini.